Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nona kecil, siapa kamu? Huang Ji Wuyu bertanya. Ekspresinya tampak sama seperti sebelumnya dan suaranya sama-sama santai, tetapi di lubuk hatinya yang terdalam, dia sangat terkejut dan berhati-hati. Ini hanyalah seorang gadis yang sepertinya baru berusia 10 tahun, dia tidak memancarkan aura energi yang dalam, namun dia sepertinya merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Terutama tatapannya, yang tidak sombong, tajam, dan tidak memiliki kepolosan yang seharusnya dimiliki seorang gadis muda. Yang ada hanyalah ketidakpedulian sedingin es. Ketidakpedulian yang sama seolah-olah dia sedang menghadapi rumput belaka. Huang Ji Wuyu berinisiatif bertanya, namun Jasmine tak peduli. Mata merahnya menatap Yun Ce sejenak dan alisnya sedikit terangkat. Ini sudah 1 malam, mengapa lukamu pulih begitu lambat? Itu tidak penting, selamatkan Xiao Yun dulu. Memang benar, terlepas apakah dia pulih sedikit lebih lambat atau apakah dia mengalami luka parah dan berada di ambang kematian, dengan Jasmine di sini, semua itu tidak akan menjadi masalah. Ketika Jasmine berada dalam bentuk jiwanya, dia hanya membutuhkan sebagian kecil dari kekuatannya untuk memanipulasi ruang di sekitar primordial mendalam ark dan mengubah arahnya. Meskipun Jasmine baru saja merekonstruksi tubuhnya sekarang dan dia belum kembali ke kondisi puncaknya, dia masih jauh lebih unggul dari bentuk jiwanya. Dengan kehadirannya, bahaya apapun pada dasarnya bisa dianggap tidak ada. Jasmine tidak berbicara lagi melainkan mulai melangkah menuju Xuan Yuan Guxing yang memegangi Xiao Yun. Kakak Yun, mengambil keuntungan dari keterkejutan Feng Zukui, Feng Shuer dengan panik melarikan diri dan datang ke sisi Yun Ce, tangannya memegang erat lengannya. Perhatian semua orang tertuju pada Jasmine, seolah-olah ada daya tarik yang tak terhindarkan menuntun mereka ke sana dan dia tidak terkecuali. Dia, gadis kecil itu, siapa dia? Yun Ce tersenyum santai, dia adalah tuanku. Ah! Bibir Feng Shui terbuka karena terkejut. Suara rendah yang mereka berdua ucapkan tidak dapat didengar oleh orang lain, tetapi Feng Zukui yang berdiri di satu sisi serta 4 guru suci mendengar semuanya dengan jelas dan ekspresi serta tatapan mereka langsung berubah. Apa? Wanita muda ini, Tuan Yun Ce. Dalam waktu 7 tahun, orang yang mengubah Yun Ce dari seorang cacat menjadi seseorang yang memiliki prestasi yang dimilikinya saat ini, mampu melawan seorang raja dengan kekuatan tahta. Apakah wanita muda berambut merah ini berpakaian merah? Xuan Yuan Guxing memperhatikan gadis muda ini, yang muncul dengan cara yang tidak normal, berjalan ke arahnya. Dia tidak memiliki aura atau kekuatan, namun dia merasakan dinginnya tulang yang menusuk. Namun, tidak lama setelah dia merasakan dinginnya ini, dia tiba-tiba menyadari. Aku adalah Penatua Agung Wilayah Pedang yang bermartabat, sosok yang memandang rendah seluruh benua. Orang di hadapanku hanyalah seorang gadis kecil yang bahkan belum dewasa. Kenapa aku memiliki kewaspadaan yang kuat terhadapnya? Jika ini menyebar, bukankah semua orang di dunia ini akan mati tertawa? Xuan Yuan Guxing menenangkan dirinya dan dia tiba-tiba merasa bahwa kewaspadaan yang dia alami saat ini sungguh menggelikan. Dia melirik Xiao Yun yang tak bernyawa, melipat tangannya di depan dada dan tersenyum malu pada Jasmine yang mendekat. Gadis kecil, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu muncul, tempat ini jauh lebih berbahaya daripada yang kamu bayangkan. Ini bukan tempat yang seharusnya. Sebaiknya kamu segera pergi, jika seorang wanita cantik sepertimu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melihat orang lain muncul di tangan gadis berpakaian merah. Tubuh orang itu terkulai, matanya tak bernyawa, dan dia menempelkannya dengan lembut ke telapak tangan gadis muda berpakaian merah itu. Itu sebenarnya Xiao Yun, dan di sebelah kanan Xuan Yuan Guxing, Xiao Yun, yang awalnya berbaring setengah langkah, telah menghilang.
Mata Xuanyuan Guxing melebar beberapa kali dan sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Pidato aslinya berubah menjadi erangan serak, kamu. Meskipun gadis berpakaian merah itu telah berjalan beberapa langkah ke depan, dia masih berada setidaknya 30 meter jauhnya. Namun, Xiao Yun tiba-tiba menghilang dari sisinya dan muncul di tangan gadis berpakaian merah. Dia sama sekali tidak melihat apa yang terjadi. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir termasuk 4 guru suci tidak tahu bagaimana Xiao Yun langsung berteleportasi dari samping Xuanyuan Guxing ke tangan gadis berpakaian merah. Mereka bahkan belum melihat gadis itu mengambil tindakan atau mendeteksi aura yang tidak biasa. Seolah-olah ruang angkasa telah berpindah secara instan. Apa yang terjadi? Semua orang dari Mighty Heavenly Sword Region dipenuhi rasa takut. Seolah-olah mereka melihat hantu. Jasmine mengayunkan tangannya dan dengan santai melemparkan Xiao Yun ke arah Yun Ce. Yun Ce dengan cepat mengulurkan tangannya dan menangkap Xiao Yun. Di bawah pengaruh parasit, Xiao Yun tetap dalam kondisi lesu sejak awal. Mengenai parasit menakutkan yang mampu memakan jiwa, bahkan pembangkit tenaga listrik absolut pun tidak akan tahu cara menyembuhkannya. Kalaupun melakukannya, mereka tidak akan berani melakukannya karena jika tidak hati-hati kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan mental bahkan kehancuran. Namun, bagi Yun Ce yang ahli dalam berbagai racun dan parasit, memberantas ini jelas bukan masalah yang sulit. Ini sangat mudah karena dia memiliki kekuatan pemurnian api Phoenix. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke bagian atas kepala Xiao Yun. Api Phoenix dengan hati-hati memasuki otaknya dan menyerang parasit di sana. Dalam sekejap, parasit itu dimusnahkan dan racunnya dibersihkan. Dengan memberantas parasit, Xiao Yun akhirnya mendapatkan kembali kendali atas dirinya. Fokus sepertinya kembali ke matanya yang setengah terbuka. Saat dia menatap Yun Ce, air mata mengalir di matanya saat dia berkata dengan suara yang menyakitkan dan lemah. Kakak, maafkan aku. Tidak perlu meminta maaf, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ini semua salahku karena ceroboh. Kata Yun Ce sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia sepenuhnya tahu bahwa kesadaran Xiao Yun hanya dikendalikan dan dia tidak kehilangannya. Oleh karena itu, dia teringat semua yang terjadi. Xiao Yun, istirahatlah sebentar dulu. Kami akan segera bertemu kakek dan kakak ketujuh. Kakak, bibir Xiao Yun bergerak, mencela diri sendiri, air mata bersalah dan bersyukur mengalir sebelum akhirnya dia menutup matanya dan pingsan. Sihir apa yang kamu lakukan? Xuanyuan Guxing menunjuk Jasmine dengan wajah kaget. Tidak perlu panik. Xuanyuan Guyun tetap tenang dan tertawa dingin. Jangan lupa, Yun Ce adalah orang yang sangat licik. Beberapa bulan yang lalu dia membuat Pak Tua Duo Tian, dan tidak hanya menipu Sun Moon Divine Hall, tapi bahkan menipu orang lain. Jika bukan karena kecerdasan Master Pedang kita pun pasti sudah tertipu juga. Baru saja, itu pasti merupakan taktik yang menakutkan juga. Master Pedang telah menyebutkan sebelumnya, Yun Ce pasti memiliki semacam artefak spasial yang unik. Kemunculan wanita muda itu tiba-tiba dan Xiao Yun tiba-tiba direnggut, itu pasti karena artefak spasial yang mendalam itu. Sepertinya mereka masih ingin menggunakannya untuk menakut-nakuti kita. Itu terlalu menggelikan. Oh begitu. Xuanyuan Guxing mengangguk pelan. Kemudian, keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi ganas. Orang yang ditugaskan kepada saya, Xuanyuan Guxing, sebenarnya dibawa pergi menggunakan taktik licik seperti itu. Ini sungguh tidak masuk akal. Penjelasan Xuanyuan Guyun adalah sesuatu yang dia yakini sepenuhnya. Karena selain mengandalkan artefak spasial yang kuat, tidak ada cara lain untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mengapa kita masih berbicara? Tangkap mereka. Xuanyuan Guxing dan Xuanyuan Guyun terbang bersama pada saat yang sama.
satu menuju Jasmine dan yang lainnya menuju Yunce di belakangnya. Dengan dua raja tingkat 9 yang perkasa menyerang pada saat yang sama, ketegangan di udara sangat menakutkan dan badai yang menyesakkan menyapu arena Dewa Laut. "Ah, hati-hati!" Feng Shuir tanpa sadar berteriak. Dia bersiap untuk membalas dalam waktu singkat tetapi kemudian melihat Xuan Yuan Guyun menangkap Jasmine. "Shuir, cepat mundur, mundur!" Wajah Feng Hengkong dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berteriak tanpa mempedulikan sopan santun apapun. Dua raja tingkat 9 menyerang bersama-sama karena marah, menyebabkan atmosfer berubah secara drastis. Namun, gadis muda berpakaian merah yang berada di tengah-tengah semua ini sepertinya tidak merasakan adanya bahaya yang mendekat. Wajah putih susunya tetap acuh tak acuh. Ketika Xuan Yuan Guxing dan Xuan Yuan Guyun berada sekitar 10 langkah darinya, dia sedikit mengangkat jarinya dan melayang di udara. Suara cipratan darah begitu keras hingga hampir memekakkan telinga. Tubuh Xuan Yuan Guxing dan Xuan Yuan Guyun terbelah menjadi 4 bagian di udara. Dengan energi mereka yang sangat besar, semua darah di tubuh mereka meledak seperti air mancur dari tubuh mereka yang rusak dan hujan turun dari langit seperti pemandangan hujan berdarah yang mengerikan. Jasmine melihat sekeliling sedikit dan melambaikan tangan mungilnya lagi, mengirimkan mayat-mayat yang berjatuhan dan hujan darah ke arah di mana orang-orang dari Mighty Heavenly Sword Region berada. Dia tidak membenci darah. Dia hanya tidak ingin darah dari makhluk rendahan ini menodai gaun peri merah berasap favoritnya. Bang bang, suara jatuh yang tumpul terdengar dan tubuh rusak Xuan Yuan Guxing dan Xuan Yuan Guyun jatuh di depan para tetua dari Mighty Heavenly Sword Region. Pada saat yang sama mereka terjatuh, bercak darah besar juga muncul. Keheningan yang mematikan segera menyelimuti si God Arena. Keterkejutan dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di wajah semua orang. Semua orang menatap lebar-lebar dan pupil mereka menyusut hingga terkecil. Xuan Yuan Guxing, Xuan Yuan Guyun, tetua agung dan tetua kedua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, dua raja legendaris tingkat 9 dari benua langit yang mendalam, telah mati, seketika. Tubuh yang hancur, darah yang berceceran. Mereka melihat semua ini dengan jelas tetapi masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Huang Ji Wuyu, Ku Fengyi, Ye Meixi, Xuan Yuan Wentian. Keempat guru suci agung yang memerintah di atas langit yang mendalam semuanya juga memiliki keterkejutan dan ketidakpercayaan yang sama di wajah mereka. Mereka tidak melihat bagaimana mereka berdua mati dan mereka juga tidak mendeteksi adanya fluktuasi energi yang dalam, yang mereka lihat hanyalah gerakan lembut jari gadis berpakaian merah itu. "Kamu," Xuan Yuan Wentian menunjuk ke arah Jasmine. Siapapun dapat melihat bahwa jarinya yang terulur sedikit gemetar. Kekuatan Xuan Yuan Guxing dan Xuan Yuan Guyun adalah hal-hal yang dia ketahui dengan baik. Dengan kekuatan Xuan Yuan Wentian, mengalahkan mereka tidak akan menjadi masalah tetapi bahkan jika itu dia masih tidak dapat memahami kekuatan macam apa yang sebenarnya dapat memotong tubuh dua raja tingkat 9 dalam sekejap. Penatua Guyun, masa dari Mighty Heavenly Sword Region sepertinya tersadar dari keterkejutan mereka yang luar biasa. Melihat mayat-mayat yang terpenggal di bawah kaki mereka masih tidak percaya bahwa ini adalah para tetua dari wilayah pedang mereka yang kekuatannya hanya di bawah Master Pedang. Bunuh dia segera. Orang yang dia tunjuk bukanlah Yunce, bukan Feng Shuir, tapi Jasmine. Xuan Yuan Wentian sepenuhnya memahami bahwa rasa bahaya yang ia deteksi dari gadis berpakaian merah bukanlah imajinasinya. Gambaran kematian Xuan Yuan Guxing dan Xuan Yuan Guyun menyebabkan Master Pedang wilayah pedang yang tak terkalahkan ini dengan jelas merasakan rasa takut yang sedingin es. Udara terkoyak dengan keras dan tiga sosok hitam melesat seperti kilat, tepat ke arah Jasmine. Di tangan mereka ada tiga pedang hitam identik yang bersinar dengan cahaya menakutkan. "Tiga petugas pedang," Xia Yuanba berkata dengan keras.
Petugas pedang tidak berperasaan, tanpa ampun, tanpa emosi, Dewa Pedang kejam dari benua langit yang mendalam. 3 raja tingkat 10 yang berdiri di puncak benua langit yang mendalam. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka menyerang bersama karena di dunia ini, selain 4 guru suci, tidak ada orang lain yang cukup mampu untuk menyerang bersama. Di antara 4 tempat suci sudah diketahui bahwa kekuatan gabungan mereka dapat menyaingi salah satu guru suci. Tapi sekarang, mereka bertiga menyerang bersama untuk membunuh seorang gadis muda. Itu karena kematian Xuanyuan Guxing dan Xuanyuan Guyun dan terlebih lagi karena Xuanyuan Wentian tidak pernah menggunakan nada seperti itu untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Ketika ketiga Dewa Pedang menyerang pada saat yang sama, bahkan mereka yang berdiri beberapa ratus meter jauhnya merasa seolah-olah tubuh mereka akan terpotong oleh banyaknya aura pedang yang tersisa. Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya pedang itu ketika seseorang menerima serangan langsung dari 3 petugas pedang. Jasmine tidak mendongak, matanya juga tidak bergerak sama sekali. Tangan mungilnya yang sedingin batu giok dengan santai meraih udara. Seketika, niat pedang dan aura pedang yang sombong menghilang ke udara. Di saat yang sama, 3 pedang hitam yang dipegang oleh petugas pedang juga menghilang. Mereka muncul kembali di tangan Jasmine, lalu dengan tenang dibuang. 6 anak panah darah berceceran di udara. Petugas pedang tak berperasaan, tanpa ampun, tanpa emosi, dipotong oleh pedang hitam mereka sendiri dan dipecah menjadi 6 bagian. Seolah-olah itu adalah 6 kantong darah yang pecah dan berceceran. Suara 6 potong mayat yang menghantam tanah begitu deras hingga membuat jantung berdebar-debar. Suasana menakutkan turun ke Sigad Arena dan ketakutan yang tak terlukiskan sepertinya menyebar dengan panik, seperti wabah. Di Sigad Arena, semua orang terdiam dan mata mereka menatap lebar-lebar. Kejutan dan ketakutan yang luar biasa menyebabkan mata mereka berlumuran darah hingga hampir meledak. Pada tingkat raja, tubuh seseorang sekuat batu dan vitalitasnya juga sangat kuat. Bahkan jika tubuh mereka dipecah menjadi beberapa bagian, mereka masih bisa mempertahankan kesadaran dalam waktu singkat dan energi mereka yang dalam akan memakan waktu lebih lama sebelum perlahan-lahan hilang. Ketika tubuh 3 petugas pedang mendarat, yang ada hanya keheningan yang mengerikan. Terlepas apakah itu vitalitas mereka, atau aura energi mereka yang dalam, semuanya lenyap sepenuhnya dan mereka tergeletak di sana seperti 6 genangan lumpur yang telah bercampur darah. Jika seseorang hanya melihat 6 segmen mayat ini, tidak ada yang akan percaya bahwa mereka adalah 3 petugas pedang dari wilayah pedang yang memerintah di puncak langit yang mendalam. Mulut Agape Xia Yuanba tidak mau menutup dan jauh di dalam tenggorokannya, celah gemetar secara tidak sadar dipancarkan olehnya. Di belakangnya, guru spiritual tempat suci sudah lama lupa untuk menahannya. Jauh di dalam mata mereka, seseorang dapat melihat rasa takut yang paling kuat, dan ketidakpercayaan yang pernah mereka rasakan dalam hidup mereka. Meskipun membunuh seorang tuan dalam sekejap sangat mengejutkan, itu sepenuhnya berada dalam jangkauan seorang raja berlevel tinggi. Namun, membunuh raja sejati dalam sekejap adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat atau didengar oleh para tokoh dikdaya yang berdiri di puncak alam iblis ilusi. Tapi tepat di depan mata mereka, orang-orang yang langsung terbunuh bukan hanya raja, mereka adalah raja tingkat 10 yang memiliki kemampuan untuk memandang rendah dunia dengan arogansi. Terlebih lagi, itu 3 secara bersamaan. Ini adalah kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari yang bisa mereka pahami atau bayangkan. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak muncul dalam legenda tertua mereka, mimpi fantasi atau imajinasi mereka yang paling konyol. Namun, pemandangan seperti itu, kekuatan yang bisa langsung membunuh 3 raja tingkat 10 jelas muncul di depan mata mereka, dan penyebab dari semua ini hanyalah seorang gadis muda yang terlihat berusia 12 atau 13 tahun.
Aku, tidak mungkin, ini, pasti, menjadi mimpi. Salah satu bagian tubuh petugas pedang mendarat tepat di depan Xuanyuan Wendao. Dia melihat mayat yang terpenggal dan pedang patah di kakinya saat wajahnya menjadi pucat pasi karena ketakutan yang luar biasa. Meskipun kekuatan keseluruhan wilayah pedang surgawi yang perkasa terletak di posisi terbawah di antara 4 tempat suci besar, mereka memiliki 4 raja tingkat 10, dan inilah yang paling mereka banggakan. Namun, 3 dari mereka tewas dalam sekejap, tidak diragukan lagi, ini akan menyebabkan kerusakan besar pada reputasi dan kekuatan mereka. Ayah. Ye Xinghan berjalan lemah ke belakang Ye Meixi, berusaha mencari keselamatan di tengah ketakutannya. Namun, dia menemukan bahwa seluruh tubuh Ye Meixi terasa dingin dan tangannya sedikit gemetar. Jasmine yang sendirian menyebabkan semua ini, masih terlihat cuek seperti sebelumnya. Dia bahkan tidak melirik tubuh 3 petugas pedang. Seolah-olah orang-orang yang mati di tangannya bukanlah 3 praktisi terdalam dari langit yang mendalam tetapi semut yang tidak penting. Bagi Jasmine, 3 petugas pedang yang seperti dewa di mata para praktisi mendalam langit yang mendalam memang hanyalah semut baginya. Tatapannya tertuju pada Xuanyuan Wentian saat dia perlahan berjalan ke arahnya. Langkah kaki Jasmine ringan dan lambat tetapi setiap kali dia melangkah, detak jantung Xuanyuan Wentian akan berdebar kencang. Dengan mata terpaku padanya saat dia mendekat, dia merasakan rasa takut yang tak tertahankan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah iblis, yang tertidur di hati guru suci ini, telah terbangun, dan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Kamu adalah Xuanyuan meminta Tian. Jasmine bertanya dengan dingin. Siapa, kamu? Xuanyuan Wentian mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sikapnya sebagai master pedang, tetapi di bawah tatapan Jasmine, suaranya bergetar hebat dan otot-otot di wajahnya juga gemetar tak terkendali. Dia adalah seseorang yang menguasai dunia dan merupakan salah satu dari 4 guru suci langit mendalam yang tak tertandingi. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa tatapan polos seorang gadis akan menyebabkan rasa takut berkembang dalam dirinya. Putri ini adalah Tuan Yunce. Wajah bersalju Jasmine, yang lebih indah dari boneka, mengungkapkan ejekan sedingin es. Tidakkah kamu baru saja menyebutkan bahwa kamu akan membiarkan kematian Tuan Yunce di bawah pedangmu? Sekarang putri ini ada di sini. Bagaimana kamu akan membuat putri ini mati di bawah pedangmu? Jelas mendengar gadis muda berpakaian merah mengatakan bahwa dia adalah Tuan Yunce, semua saraf di tubuh Xuanyuan Wentian menegang. Tubuh Huang Jiwuyu, Ku Fengyi dan Ye Meixi juga gemetar. Xuanyuan Wentian adalah orang yang sangat licik dan sangat sombong. Dia tidak pernah takut pada apapun sebelumnya tetapi juga tidak pernah menyangka bahwa ada sesuatu di dunia ini yang mampu membuatnya merasa takut. Dengan mentalitasnya, bahkan dalam menghadapi situasi kematian yang pasti, dia akan tetap tenang dan tidak akan pernah menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Namun, level Jasmine berada jauh lebih tinggi darinya dan rasa bahaya yang dipancarkan Jasmine adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh kemauan dan keyakinannya. Kamu, Xuanyuan Wentian mengulurkan tangannya, kelima jarinya meringkuk. Kekuatan 3 petugas pedang adalah sesuatu yang dia ketahui dengan jelas. Jika mereka bekerja sama, mereka akan mampu memaksanya bermain imbang. Gadis muda berpakaian merah menakutkan di depannya ini bisa membunuh 3 petugas pedang dalam sekejap, yang juga berarti bahwa jika dia ingin membunuhnya, itu pada dasarnya mudah. Karena ketakutan, pikiran Xuanyuan Wentian kacau balau. Tiba-tiba, kilatan licik melintas di matanya dan cahaya ungu menyala. Pedang mendalam yang bersinar dengan cahaya ungu tiba-tiba muncul dan menusuk ke arah Jasmine dengan suara guntur. Dengan suara yang sangat lembut, pedang ungu Xuanyuan Wentian berhenti di depan Jasmine. 2 jari lembut dan seputih salju dengan lembut memegang ujung pedang ungu itu. Dalam hal ilmu pedang, Xuanyuan Wentian tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di dunia.
Setiap tebasan yang dia lakukan mampu mengoyak ruang dan itu sangat menakutkan. Tusukan yang baru saja dia lakukan sangat tiba-tiba dan karena rasa takutnya, Xuan Yuan Wentian bahkan tidak menahan sedikit pun. Targetnya juga hanya berjarak 3 langkah darinya. Namun, serangan yang dilakukan sedemikian rupa dihentikan dengan begitu elegan oleh Jasmine hanya dengan 2 jari, dalam sekejap, cahaya ungu pada pedang, maksud pedang, serta suara guntur menghilang tanpa jejak. Xuan Yuan Wentian memegang gagang pedang dan lengannya mulai bergetar seolah-olah itu pendulum. Ketakutan bahkan lebih jelas terpampang di wajahnya dan tidak peduli seberapa gemetar lengannya, pedang ungu itu tidak bergerak sedikit pun. Kaisar Suci, di belakang Huang Ji Wuyu, wajah guru spiritual hati terpisah memerah dan butiran keringat membanjiri dahinya seperti hujan deras. Cepat, lepaskan pengekangan pada Yuan Ba. Cepat, kata Huang Ji Wuyu dengan suara gemetar. Semua yang dikatakan Yun Ce kepadanya serta apa yang dia katakan kepada Yun Ce ada di dekat telinganya dan dia tahu setiap kata dengan baik. Karena gadis muda berpakaian merah ini tahu tentang percakapan antara Xuan Yuan Wentian dan Yun Ce, dia pasti juga melihat dan mendengar bagaimana dia memperlakukan Yun Ce. Gadis muda berpakaian merah yang mengaku sebagai guru Yun Ce ini jauh lebih menakutkan daripada dewa iblis purba yang diceritakan dalam legenda. Di antara 4 guru suci, meskipun Huang Ji Wuyu diakui sebagai yang terkuat di dunia, dia tahu di dalam hatinya bahwa dalam hal kekuatan, Ku Fengyi dan Ye Meixi mungkin sedikit di belakangnya, tetapi Xuan Yuan Wentian jelas setara dengannya. Gelarnya sebagai langit mendalam nomor 1 hanya disebabkan oleh fakta bahwa tempat suci miliknya lebih kuat daripada wilayah pedang. Dalam hal kekuatan saja, dia harus disejajarkan dengan Xuan Yuan Wentian sebagai orang nomor 1 di langit yang mendalam. Namun serangan kekuatan penuh dari yang terkuat di langit mendalam dengan mudah dinegasikan oleh 2 jarinya. Perbedaan antara kekuatan mereka melampaui langit dan bumi. Siapa dia, dari mana asalnya, bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia ini? Yun Ce adalah seseorang yang pasti membalas dendam, atau mungkin bisa dikatakan bahwa dia membalas dendam atas keluhan yang dideritanya. Terlebih lagi, dia sangat kejam saat membalas dendam. Ini adalah fakta yang diketahui seluruh dunia karena terlalu banyak contoh berdarah. Jika Yun Ce mengandalkan gadis berpakaian merah ini untuk membalas dendam terhadap Absolute Monarch Sanctuary, konsekuensinya tidak terpikirkan. Sebelumnya, dia menegur dan mencegah Xia Yuanba melindungi Yun Ce. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan dengan menaruh semua harapannya pada hubungan Xia Yuanba dan Yun Ce untuk menyelesaikan krisis yang tiba-tiba dan akan datang ini. Terlebih lagi, dalam 10.000 sejarah suaka Raja Absolut, ini adalah krisis mereka yang paling menakutkan, dan ini tidak berlebihan. Jasmine menjepit jari-jarinya dengan ringan dan banyak garis retakan padat muncul seketika di pedang ungu itu. Terlebih lagi, pedang yang dipegang Xuan Yuan Wentian jelas tidak normal. Pedang ungu ini diberi nama Thunder Smite, dan merupakan salah satu dari 10 artefak Tyrant mendalam yang terkenal di benua langit yang mendalam. Itu ditempa menggunakan meteorit dari luar angkasa yang telah bertahan lebih dari 3.000 sambaran petir. Ia memiliki kekuatan pedang yang tidak terbatas dan pedang itu sangat tahan lama. Bahkan jika Xuan Yuan Wentian telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak akan bisa merusaknya sedikit pun. Namun, di tangan Jasmine, benda itu langsung hancur seolah-olah itu adalah lapisan es tipis. Dalam suara ledakan, pedang ungu itu berubah menjadi pecahan kecil dan tersebar. Hanya ujung pedang yang tersisa di antara jemari Jasmine. Xuan Yuan Wentian berteriak dengan menyedihkan dan darah mengalir dari seluruh lengan kanannya. Kulit dan dagingnya telah terkoyak seluruhnya. Dia terhuyung mundur dan dengan satu langkah terakhir, dia terjatuh ke belakang ke tanah dan tidak berdiri selama beberapa waktu karena tubuhnya terus menggigil. Dia masih memiliki 2000 tahun kultivasi,
jadi dia secara naluriah menarik tangannya ketika dia merasakan bahaya. Kalau tidak, sesuai dengan kekuatan yang digunakan Jasmine pada pedang, kulit dan dagingnya tidak hanya akan terkoyak, bahkan tulang seluruh tangannya mungkin akan hancur berkeping-keping. Master Pedang, Tuan Pedang, Xuan Yuan Wentian terjatuh ke tanah dalam cipratan darah. Aura pedang padat dan aura dalam yang awalnya dia miliki hampir lenyap seluruhnya. Berbagai tetua dari daerah pedang surgawi yang perkasa terperangah dan bergegas maju tanpa mempedulikan nyawa mereka. Jasmine melirik ke sampingnya sedikit dan senyum dingin yang sedikit kejam muncul di wajahnya. Jari-jari yang memegang ujung pedang dengan lembut terlempar. Garis merah lurus terukir jelas di udara. Suara cipratan darah yang tumpang tindih begitu memekakkan telinga hingga terdengar seperti suara air terjun setinggi 1000 meter. Di antara tim dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, kepala dari 23 tetua yang berada di depan terputus dari tubuhnya dalam sekejap. Mereka semua jatuh ke tanah pada saat yang sama, dan seperti labu, ke-23 orang itu berguling jauh. Adapun 23 mayat yang kehilangan kepala, pilar darah menyembur dengan ganas, karena pilar darah tertinggi menyembur hingga beberapa puluh meter ke udara. Di sisi timur Sigat Arena, hujan merah yang mengejutkan mulai turun. Mereka yang mampu berdiri di depan tidak diragukan lagi adalah sosok terkuat di wilayah pedang surgawi yang perkasa. Masing-masing adalah raja sejati. Namun, pada saat itu juga, 23 raja ini kepalanya terpisah dari tubuhnya. Tidak, jangan ke sana, jangan ke sana. Xuan Yuan Wendao tidak berani mengambil setengah langkah ke depan, bahkan jika dia menginginkannya, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kaki dari Tuan Muda Perkasa di wilayah pedang yang tidak takut pada apapun. Mengingat ketenaran dan prestise yang dimiliki 4 tempat suci di benua langit yang mendalam, meskipun Master Sekte dengan kekuatan terkuat di 7 negara berani membunuh kaisar salah satu negara ini, mereka pasti tidak punya nyali untuk melakukannya, bahkan membunuh murid paling rendahan dari 4 tempat suci manapun. Bahkan jika itu adalah 4 tempat suci besar itu sendiri, mereka masih akan mempertimbangkan pro dan kontra sebelum memutuskan untuk membunuh bahkan murid biasa dari tempat suci lain. Jadi, mereka pasti tidak akan pernah mempertimbangkan untuk membunuh seseorang yang berada pada level tetua, terlebih lagi, para tetua di tempat suci bukanlah orang-orang yang mudah dibunuh. Jika hal itu benar-benar terjadi, hal itu pasti akan memicu kemarahan seluruh tempat suci. Namun, dalam sekejap mata, 3 petugas pedang yang mewakili puncak kekuatan wilayah pedang surgawi yang perkasa dan merupakan pilar yang mendukung prestise dan kemasyhuran tanah suci mereka telah dihancurkan bersama dengan 25 tetuanya. Darah segar mereka menodai lantai menjadi merah, darah mereka menggenang di kaki sesama anggota Mighty Heavenly Sword Regent. Bahkan sang master pedang sendiri telah jatuh ke tanah. Tapi tak satu pun dari mereka bereaksi dengan marah dan tidak ada satu pun dari mereka yang berani maju ke depan. Sebaliknya, satu-satunya hal yang mereka lakukan adalah gemetar tak terkendali saat teror yang tak terbatas menguasai hati mereka. Karena mereka telah melihat gadis berbaju merah membunuh 3 petugas pedang dan tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa dengan mudah dan menghina. Para tetua tanah suci yang biasanya sangat arogan dan angkuh bagaikan rumput di hadapannya. Mereka tahu bahwa jika mereka bergegas maju, mereka hanya akan menyerahkan diri mereka sebagai domba ke pembantaian. Apakah kamu, bahkan manusia? Xuan Yuan Wentian tersentak, tangan kirinya menopang dirinya dari tanah. Dia tidak bisa lagi mengangkat lengan kanannya yang hancur dan berdarah. Demi mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi, dia telah merencanakan rencana jahat dan menghancurkan keluarga kerajaan malam abadi. Untuk membuka segel pedang ilahi dosa surgawi, dia menunggu dengan sabar selama 1000 tahun, merencanakan dan mempersiapkan hari ini juga. Ketika hari itu akhirnya tiba, semuanya berjalan sesuai rencananya,
segel pada pedang ilahi dosa surgawi telah sepenuhnya rusak. Jika dia bisa mendapatkan cermin samsara, harta karun surgawi yang diceritakan oleh jiwa iblis dalam pedang, dari Yunce, rencananya akan selesai dengan sempurna. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa gadis menakutkan seperti itu akan muncul pada akhirnya, menyebabkan semua rencananya menjadi sia-sia. Dia memahami dengan sangat jelas bahwa bahkan jika dia memperoleh kekuatan penuh dari pedang ilahi dosa surgawi, dia pasti tidak akan mampu melawan gadis berbaju merah, mengingat kekuatannya yang menyaingi iblis dan dewa. Faktanya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu untuknya. Konferensi pedang iblis telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan keinginannya dan mengikuti rencananya sepenuhnya. Dia bahkan telah mendapatkan hasil yang paling diinginkan dari seluruh urusan ini, namun, bahkan sebelum dia bisa memahami kekuatan pedang iblis, dia telah menyinggung dewa iblis mengerikan yang kekuatannya jutaan kali lebih besar daripada pedang iblis. Lebih jauh lagi, saat ini dia seperti cacing kecil menyedihkan yang meringkuk di kaki gadis muda yang memiliki kekuatan dewa iblis. Jasmine melayang di udara, bibirnya membentuk senyuman dingin dan mengejek yang tidak sesuai dengan masa mudanya yang lembut. Xuan Yuan Wentian, kamu benar-benar mengesankan dan menakjubkan beberapa saat yang lalu, bukan?